Hai, hello everybody. Hari ini mumpung belum ada kegiatan dan istri saya juga lagi kerja, saya mau bantu-bantu nih pekerjaan rumah istri saya, setrika baju. Ya sambil nyetrika kita ngobrol santai, nggak begitu banyak sih yang mau disetrika, cuma beberapa. Biasanya istri kita itu paling nggak suka nyetrika karena lama, hawanya juga panas. Kalau nyuci sih masih oke, gampang. Tinggal pencet tombol mesin cuci, tunggu sebentar sambil rebahan atau main handphone, 15 menit selesai cuci, tinggal jemur. Kalau urusan nyetrika biasanya ke laundry. Nah, untuk bapak-bapak atau suami-suami yang kegiatannya belum terlalu padat gitu ya, karena sesuatu dan lain hal istri kita lagi kerja, bolehlah kita bantu-bantu dikit pekerjaan rumah. Apa saja yang bisa kita kerjakan, jangan malu, jangan gengsi. Itu adalah salah satu cara kita sementara menyenangi istri. Cara saya menyenangi istri. Oke, begitu saja. Mari kita nyetrika sambil ngobrol-ngobrol santai. Well, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kepribadian atau watak atau sifat seseorang. Ya karena manusia itu sebagai makhluk sosial, tidak bisa lepas dari yang namanya berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, baik itu di sekolah, di lingkungan sekitar tempat kita tinggal, di kampus, maupun di lingkungan pekerjaan. Temannya juga sifatnya macam-macam, karakternya macam-macam, kepribadiannya macam-macam. Ada temen yang kadang-kadang bikin kita ilfeel, gak nyaman. Ada temen yang bisa bikin kita enjoy, happy kalau ketemu, bawaannya senang dan nyaman. Ada juga yang pendiam, periang, baperan, dan bosi, suka ngatur. Nah, itu dari sekian banyak teman kita itu pasti ada yang akrab atau akrab betul, kemana-mana itu kompak, seneng sama-sama, susah juga bareng-bareng, awet pertemanannya itu. Ada juga teman yang akrab, tapi akrab biasa, zaman susah bareng-bareng udah seneng gak ingat tuh. Ada juga teman yang toksik. Ada orang yang punya teman banyak, bahkan sampai yang gak punya teman, ada itu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi suatu hubungan pertemanan. Harus kita pahami karakter atau sifat seseorang agar kita memahami kepribadian seseorang tersebut. Watak dan kepribadian seseorang terbagi menjadi 4. Yang pertama, sanguinis. Sifatnya optimis, aktif, dan sosialis. Lalu yang kedua, koleris. Sifatnya itu pemarah tapi cerdas dan lebih mengedepankan logika. Yang ketiga, melankolis. Analitis, suka menganalisa, pemikir, pendendam, dan tidak suka keramaian. Lalu yang keempat adalah pragmatis. Sifatnya itu santai, cinta damai, netral. Kita akan obrolin dulu yang wataknya melankolis. Melankolis itu detail, kritis, serius, tekun dan konsisten, biasanya punya wajah-wajah sendu. Selain itu, kemampuan menganalisanya orang-orang melankolis ini hebat. Dan orang-orang melankolis juga hidupnya teratur dan memiliki standarisasi yang tinggi.
Contohnya standarisasi yang tinggi itu begini. Misalnya untuk lingkungan pelajar atau mahasiswa, dia akan memasang target yang tinggi untuk nilai ujiannya. Target dia IPK-nya 4. Dia akan berusaha belajar habis-habisan untuk mengejar nilai yang tertinggi itu. Karena memang sifat dia itu memang tekun, serius, dan konsisten. Dan ketika ujian selesai, hasilnya telah keluar, ternyata dia mendapatkan hasil ujian yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan ketekunan dia, konsistensi dia belajar, dia berharap nilainya tinggi dengan nilai IPK 4. Tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapannya itu tadi. Katakanlah nilai IPK-nya itu 3,5 atau 3. Itu dia akan sangat kecewa sekali. Loh, kalau kita kan dapat nilai 3 saja itu sudah luar biasa senang ya. Itu suatu prestasi yang membanggakan itu kalau buat kita dapat nilai IPK 3. Tapi tidak bagi orang-orang melankolis ini. Dia tidak puas dengan hasil tersebut. Dia harus mendapatkan nilai tertinggi. Makanya orang melankolis ini mudah stres. Karena sesuatu yang dia inginkan itu tidak tercapai. Oke, selanjutnya orang melankolis ini berbakat. Artinya sejak kecil itu sudah terlihat bakatnya. Sangat menonjol sekali bakatnya. Lalu orang melankolis ini juga sensitif dan peka. Ini suatu kelebihan orang-orang melankolis yang bagus. Dan mudah berempati kepada orang lain. Kita akan masuk pada kelemahan orang-orang melankolis. Yang pertama itu mudah stres. Yang kedua, lambat dalam beraksi. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang dimana kita diharuskan segera mengambil keputusan di saat-saat genting, di momen-momen yang kritis, kita harus segera cepat beraksi, mengambil tindakan agar bisa menetralisir keadaan tersebut tanpa harus berpikir secara detail. Nah, dalam situasi seperti ini, jangan meminta pertimbangan kepada orang-orang yang mempunyai sifat melankolis. Karena sifat alaminya itu ya pemikir. Mereka akan memikirkan secara mendetail suatu permasalahan, menganalisa suatu kejadian secara mendalam. Baik, lalu selanjutnya, orang-orang melankolis ini mudah curiga terhadap orang lain. Orangnya juga pendiam, jarang memulai percakapan, kurang bersosialisasi, tidak suka keramaian. Dia akan merasa lebih nyaman ketika berada di kamarnya sendiri. Itu tadi sifat-sifat orang melankolis. Ada lagi satu tambahan sifat orang melankolis, ini yang saya suka ini. Orang melankolis itu sifatnya teratur, senang kerapihan, semuanya serba tertata rapi dan teratur. Kamarnya rapi, penampilannya rapi, semuanya teratur. Oke pribadi, itu tadi sifat-sifat orang melankolis dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Everybody bisa menambahkan referensi dari sumber-sumber yang lain. Boleh, silakan. Obrolan santai kita kali ini cukup hari ini. Bye-bye.